Aku balas kelakuan pelakor yang mau merebut suamiku dengan permalukan dia di saat acara peresmian perusahaan, di mana aku ternyata atasan dia. Dia pun menangis malu dan meminta maaf. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hendra, jangan bilang dia ini istrimu. Seleramu itu rendahan sekali. Sontak aku mendongak kaget mendengar suara nyaring itu. Seorang wanita cantik dengan pakaian kurang bahan melangkah mendekat, senyumnya mengembang, tapi sorot matanya tajam ke arahku. Mas Hendra, suamiku, hanya tertawa kecil. Rere, jangan bercanda. Sania ini istriku. Ah, aku kira kamu masih sendiri. Aku hanya tersenyum meski hatiku terasa berdesir. Wanita ini siapa? Kenapa memandangku seperti itu? Kenapa memandangku seperti musuh? Sania, kenalkan ini sahabat Mas. Namanya Rere. Ucap Mas Hendra memperkenalkan diriku kepadanya. Apakah pakaian yang ia kenakan tidak terlalu terbuka untuk sekedar acara reuni sekolah seperti ini? Bagaimana dadanya dibiarkan terekspos? Juga lengan mulus hingga ketiaknya terlihat jelas. Apa dia tidak masuk angin nantinya memakai pakaian seperti itu? Apalagi malam ini cuacanya cukup dingin. Hai Mbak, namaku Sania. Aku menyapa terlebih dahulu, seraya mengajaknya bersalaman. Hai, sahutnya sangat singkat. Tangan mulusnya menyambut uluran tanganku sekilas. Ya, hanya sekilas saja. Ya sudah, kalian ngobrol dulu ya. Aku mau ke toilet sebentar, ucap Mas Hendra. Lalu ia berbalik hendak melangkah meninggalkanku dan perempuan yang dibilang sahabatnya itu. Hai, tunggu dulu. Tiba-tiba Rere menggapai telapak tangan Mas Hendra dan menggenggamnya. Mau aku temenin tidak? Sambungnya bernada manja. Apa katanya? Temenin? Seorang wanita menawarkan diri menemani seorang laki-laki ke toilet. Apa tidak salah? Aneh sekali. Sekarang sudah tidak lagi. Sudah berani dong, sahut Mas Hendra yang mempertegas bahwa Rere memang pernah menemaninya ke toilet. Dan yang membuatku semakin heran, Mas Hendra diam saja saat tangannya digenggam. Bahkan yang aku lihat, dia justru balik menggenggam tangan perempuan itu. Sepertinya aku juga ingin ke toilet, Mas. Aku ikut ya. Nanti kamu antar aku ke toilet wanita terlebih dahulu. Tidak hanya menggenggam, aku bahkan menggapit tangan Mas Hendra, mempertegas bahwa aku lebih berhak atasnya. Berhasil. Akhirnya genggaman itu terlepas. Tangan yang semula wanita itu kuasai, kini berpindah mengelus pucuk kepalaku yang tertutup jilbab. Iya, boleh, ayo, ucapnya. Kulirik Rere mencebik kemudian tersenyum miring. Aku tidak peduli. Aku mengayunkan langkahku mengikuti Mas Hendra dengan tangan yang masih mengapit lengannya. Gimana rasanya nikah sama Hendra? Saat aku sedang membetulkan jilbabku di depan cermin, Rere tiba-tiba muncul entah dari mana arahnya. Yang pasti, tiba-tiba saja dia sudah berada di belakangku. Alhamdulillah bahagia. Mas Hendra orang yang romantis dan penyayang, sahutku seraya melirik kepadanya. Rere berdiri tepat di sampingku, melihatku dari balik kaca dengan tatapan sedikit tajam, lalu tersenyum miring. Romantis? Tentu saja, aku pernah merasakannya. Merasakannya? Aku mengulangi kata terakhir yang ia ucapkan sebagai tanya.
Meskipun agak aneh sebab dia cuma sahabat Mas Hendra. Atau mungkin dia mempunyai rasa yang lebih. Atau jangan-jangan... Iya, aku satu-satunya sahabat perempuan yang dia miliki. Dia sangat perhatian dan sayang sama aku. Hampir setiap hari dia menjemputku ke sekolah dengan sepeda motornya. Kalau malam minggu, kita juga jalan bareng. Terangnya sambil tersenyum bangga. Oh ya? Wow, ternyata aku menikahi pria yang tepat ya. Kamu saja sampai baper. Padahal kamu cuma temannya loh. Apalagi sama aku yang notabene adalah orang yang dicintainya. Skakmat, aku ingin menyadarkan dia bahwa akulah orang yang berhak mendapatkan kasih sayang Mas Hendra. Untuk sekarang dan selamanya. Dia terkekeh kecil. Yakin dia tulus padamu? Pernikahan kalian baru menghitung bulan loh. Benar, aku dan Mas Hendra memang baru 2 bulan menikah. Itu pun jalan ta'aruf. Tidak ada perkenalan khusus sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Aku hanya yakin dengan kekuatan doa yang aku panjatkan setiap malam untuk diberikan jodoh yang soleh. Dan pasti Allah mengabulkannya dengan jalan mempertemukan aku dengan Mas Hendra hingga kami akhirnya menikah. Aku percaya ini memang yang terbaik untukku. Kamu pasti ragu kan? Berapa lama kamu kenal dengannya? Rere kembali melontarkan tanya karena aku hanya diam. Aku segera menyadarkan diri dan menanggapi wanita bergaun merah yang terekspor dadanya dan punggungnya itu. Oh tidak, aku tidak ragu sama sekali. Mas Hendra adalah jawaban atas doa yang aku minta. Dan aku tidak pernah meragukan kuasa Allah. Jika dia bukan jodoh terbaikku, Allah tidak mungkin menyatukan kami. Aku mengucapkannya sambil tersenyum manis. Senyum manis melebihi gula. Percaya diri sekali kamu. Memangnya semua yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah sebuah jawaban doa. Bisa saja kan, justru itu sebuah ujian. Siapa tahu suatu saat nanti kalian bercerai. Kamu benar, Mbak. Tapi aku juga percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan sudah sepaket dengan jalan keluarnya. Jadi aku rasa terlalu pendek jika kamu langsung mengarah ke perceraian. Setiap manusia hidup, apalagi sebuah pernikahan, memang selalu ada aja ujiannya, Mbak. Aku semakin tersenyum manis, sementara dia mulai berekspresi tak suka. Rere menghidupkan keran di hadapannya, lalu mencuci tangannya. Kemudian setelah selesai, dia menghadapku. Aku ikut menghadapnya. Kini kami saling berhadapan. Kita lihat saja nanti, sampai mana kamu akan bertahan dengan ujian itu. Aku dan Hendra sudah saling mengenal lebih dari 6 tahun. Dan hanya aku yang paling mengerti bagaimana dia. Dan aku pastikan, hanya aku yang bisa membahagiakannya, bukan kamu. Dengan tidak sopan, dia mencipratkan sisa air yang menempel di tangannya kepada wajahku, hingga mataku refleks terpejam. Lalu ia melangkah pergi begitu saja tanpa rasa bersalah. Aku hanya menggelengkan kepalaku melihat tingkahnya. Beginikah sahabat suamiku yang ia sering ceritakan kepadaku akhir-akhir ini? Baiklah, sepertinya aku juga akan senang bermain dengannya. Acara reuni berlangsung lumayan seru. Ada beberapa sesi acara yang berlangsung meriah. Sambutan lucu dari beberapa angkatan membuat suasana tidak membosankan. Aku yang sama sekali tidak mengenali mereka pun ikut terhibur dan menikmati acara itu. Hingga sekitar pukul 12 malam lebih sedikit acara selesai. Satu persatu sudah lebih dulu pulang, terutama mereka yang membawa anak kecil atau yang meninggalkan anaknya di rumah. Namun beberapa yang masih belum punya momongan seperti aku dan Mas Hendra masih betah mengobrol dan berbincang dengan teman mereka zaman dulu. Termasuk Rere. Mungkin dia belum punya momongan juga.
Atau jangan-jangan dia masih jomblo? Ah, bukan urusanku. Hendra, nanti kita mampir ke kafe 24 jam yuk. Sekalian nostalgia. Sekarang makin rame dan seru loh tempatnya. Rere mengajak suamiku sambil meraih pergelangan tangan Mas Hendra. Tidak tahu malu sekali, bahkan di depan banyak orang yang masih mengobrol. Oh ya, Bu. Mas, aku tidak mau kalah dari Rere. Ku potong ucapan Mas Hendra. Ku tarik tangannya hingga menempel di dadaku, lalu bersandar di pundaknya seraya berbisik. Aku sudah ngantuk, Mas. Pengen tidur dipeluk sama kamu. Mas Hendra bereaksi. Dia melepaskan tangan yang dipegang Rere, lalu mengelus kepalaku. Ya sudah, kita pulang yuk. Aku pun mengangguk manja dengan posisi masih bersandar. Tidak kupedulikan bagaimana wajah Rere juga penilaian mereka tentang aku. Terserah mereka mau bilang apa. Aku lebay atau manja. Yang jelas aku ingin mata Rere terbuka bahwa aku ini prioritas utama seorang Hendra Gunawan sekarang. Kalau begitu aku ikut ya. Emangnya kamu tega, Ndra, membiarkan aku pulang sendirian malam-malam begini? Tiba-tiba Rere juga bersikap manja kepada Mas Hendra. Masih tidak mau kalah rupanya. Baiklah Rere, permainanmu akan aku layani. Bersiaplah. Boleh dong. Tanpa pikir-pikir atau meminta persetujuan dariku, Mas Hendra langsung mengiyakan permintaan Rere. Kamu gak keberatan kan, Sania? Rere pura-pura meminta pendapatku. Aslinya aku yakin dia sedang meledekku, karena Mas Hendra masih peduli terhadapnya. Sebenarnya aku sih keberatan, karena aku ingin ke suatu tempat dulu bersama suamiku. Tapi karena aku orang yang baik, jadi ya sudahlah. Kasihan juga kamu, mana bajumu kurang bahan lagi. Takutnya nanti kamu masuk angin kalau tidak segera pulang dan ganti baju. Selorohku. Sayang, kamu ada-ada saja. Mas Hendra mencubit gemas hidung mungilku. Sedangkan Rere terlihat tak suka. Namun detik berikutnya dia tersenyum. Kamu benar, Sania. Aku memang kedinginan sekarang. Ah, aku salah kostum ternyata. Bagaimana kalau aku pinjam jasmu, Hendra? Perempuan di hadapanku itu rupanya benar-benar tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Ada saja tingkahnya untuk bersaing denganku. Hello, dia suami orang loh. Ada istrinya pula di sampingnya. Bisa-bisanya kamu bersikap seperti itu? Tidak punya malu ya? Sayangnya aku hanya bisa berucap dalam hati. Boleh. Mas Hendra bergerak melepaskan jasnya. Nih, pakai saja. What? Mas Hendra dengan gampangnya memberikan jasnya kepada perempuan itu. Di depanku. Aku syok sih. Kaget. Benar-benar kaget. Tapi aku harus tetap bersikap tenang. Sepertinya mereka memang sangat akrab dulunya dan mungkin akan berlanjut hingga sekarang dan seterusnya jika tidak segera kuatasi. Kini Mas Hendra hanya memakai kaos pendek berwarna putih. Kaos hadiah dariku saat bulan madu ke Bali kemarin. Terima kasih, Hendra. Kamu memang masih seperti yang dulu. Rere terlihat sangat gembira menyambut baju tebal pinjaman suamiku. Rere benar. Ternyata Hendra masih bersikap seperti kacung kayak dulu. Padahal sudah menikah loh. Minimal jagalah perasaan istrinya. Atau kalau tidak bisa jaga, buat aku saja. Salah satu pria yang sedang duduk tidak jauh dariku dan Mas Hendra berceletuk. Tadi dia bilang kacung. Mas Hendra jadi kacung Rere seperti dulu. Sepertinya memang ada sesuatu di antara Mas Hendra dan Rere. Aku akan mencari tahu. Diam lu kampret. Mas Hendra tidak terima. Sudahlah, jangan diladeni.
Dimas emang sirik aja tuh dari dulu, ucap Rere. Ayo kita jalan, sambungnya. Jadi pria itu namanya Dimas. Oke, akan aku ingat-ingat wajah dan namanya. Siapa tahu suatu saat nanti akan berguna. Ayo sayang. Mas Hendra menepuk pinggangku lalu berjalan sambil merangkulku. Aku hanya bisa menurut sambil menghela nafas. Saat sampai di parkiran gedung acara, Rere yang berjalan di depan terlihat mendatangi seorang laki-laki agak tua yang berdiri di dekat mobil mewah. Siapa dia, Mas? Tanyaku pada Mas Hendra sambil terus memperhatikan Rere dan pria tua itu. Namanya Pak Tomo, supirnya Rere. Lah, dia bawa supir, ngapain ikut kita, Mas? Aku melayangkan sedikit protes. Aku pikir Rere bakal pulang naik taksi, makanya aku mengiyakan saja saat ia numpang walaupun dengan berat hati. Nggak taunya dia ada supir yang sudah menunggunya. Nggak apa-apa sayang, mungkin dia lagi pengen. Nggak setiap hari juga kok, Mas Hendra berujar sangat enteng. Ya iyalah nggak setiap hari. Orang acara reuni juga tidak setiap hari kok. Lagi-lagi aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Padahal mobilnya lebih bagus loh Mas, daripada mobil kita. Celetukku lagi. Mas Hendra hanya bergumam. Oke, aku mulai bete sekarang. Aku menoleh pada Mas Hendra, memberikan tatapan tajam sembari bersedekap dada. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Tanyanya. Balasku menirunya. Balas dendam ya ceritanya. Mas Hendra mencolek punggungku. Aku masih bete. Mas kedinginan nih, makanya Mas diam saja. Masuk mobil yuk, ujarnya. Salah sendiri sok-sokan ngasih blazer ke orang. Aku menggerutu untuk sekian kalinya sambil berjalan menuju mobil Avanza milik Mas Hendra. Mas Hendra membukakan pintu mobil untukku. Aku bersiap untuk masuk, tapi tiba-tiba seseorang menyerobot masuk dan duduk di kursi dekat dengan kursi kemudi. Siapa lagi kalau bukan Rere? Aku mau duduk di depan, celetuknya enteng. Mas Hendra? Aku sengaja memanggil Mas Hendra untuk melihat bagaimana dia akan menyikapi hal itu. Suamiku ini sepertinya kebingungan. Dia menggaruk kepalanya yang aku yakin tidak gatal. Tintin! Bunyi klakson terdengar dari belakang. Aku menoleh. Begitupun dengan Mas Hendra dan Rere. Sania, daripada nggak dianggap, ayo sama aku saja. Aku tahu kok rumahnya Hendra. Seseorang yang ternyata Dimas itu sedikit berteriak. Iya deh. Aku langsung berbalik pura-pura menyetujui ajakan Dimas untuk mengetahui reaksi Mas Hendra. Sayang, kamu mau kemana? Sudah biarkan saja dia pulang sama Dimas. Kamu sama aku saja. Seketika ayunan langkahku terhenti mendengar ucapan Rere. Kurang ajar, aku sudah terpancing emosi olehnya. Astagfirullahalazim. Sayang, Mas Hendra menyusulku. Ayo masuk mobil. Dia meraih tanganku. Enggak, sebelum Rere turun. Ujarku sedikit ketus. Iya sayang, tadinya juga mau aku suruh turun. Kamu malah pergi. Ya sudah, buruan. Aku mencebik manja. Lalu Mas Hendra menuntunku kembali menuju mobil. Namun sebelum itu, Mas Hendra berteriak kepada Dimas. Pulang saja lu. Ditungguin tuh sama emak lo di rumah. Kemudian kami berhenti tepat di dekat Rere yang sudah santai duduk di jok depan. Re, sorry ya. Kamu duduk di belakang saja. Ini tempat Sania sekarang. Mas Hendra meminta Rere untuk pindah. Hendra, kamu...
Rere seperti tidak percaya suamiku tega melakukan itu kepadanya. Padahal dia kan bukan siapa-siapanya. Kenapa kayak begitu reaksinya? Kalau kamu keberatan, mendingan kamu pulang saja sama Pak Tomo. Tuh masih nungguin kamu di sana, ujar Mas Hendra lagi. Ah, Rere berdecak. Tetapi dia akhirnya turun dan pindah pintu belakang. Bukain. Nggak boleh. Mas Hendra bukan kacung kamu ya. Aku menahan tangan Mas Hendra yang hampir terangkat menuruti permintaan Rere. Kemudian Rere seperti terpaksa membuka pintu mobil, lalu masuk dan menutupnya dengan kasar. Kenapa dia? Cemburu sama laki orang? Dasar wanita aneh. Ayo Mas. Aku dan Mas Hendra pun naik. Beberapa saat kemudian, mobil kami melaju perlahan. Mas Hendra terlihat kedinginan, apalagi Rere meminta untuk menghidupkan AC-nya. Mas kedinginan ya? Tanyaku perhatian. Iya, sedikit. Aku ingat, di jok belakang ada jaketku yang sengaja aku tinggal. Sebentar aku ambilkan jaketku dulu di belakang ya. Ini, pakai jasmu saja, Ndra. Aku nggak apa-apa kok. Rere ternyata sudah garcep melepaskan blazer Mas Hendra yang sempat ia pakai. Nggak apa-apa, aku pakai jaket Sania saja. Mas Hendra menolak. Aku yang sudah bersiap mengambil jaket di belakang, meneruskan gerakan yang sempat tertunda, sambil berbisik kepada Rere. Aku ini istrinya, prioritas utamanya, bukan kamu Rere. Setelah itu aku berikan kepada Mas Hendra, dan membantu dia untuk memakainya, karena dia fokus pada jalan. Tiba-tiba, terbesit ide untuk menambah panas hati Rere. Aku mendekati Mas Hendra dan sengaja mencium pipinya. Ih, nakal kamu ya. Tak disangka Mas Hendra justru balas menarik kepalaku dan mencium bibirku sekilas. Dalam hati aku bersorak. Hore, emang enak jadi obat nyamuk. Menjijikan kamu Hendra. Awas saja apa yang bisa aku lakukan kepadamu, kata Rere lirih. Hah? Apa katanya? Menjijikan? Walau suaranya lirih, telingaku masih mendengar perkataan Rere. Tapi lebih baik aku pura-pura tidak mendengarnya. Malas ribut sama dia. Sudah malam. Sudah Mas, dilanjutin di rumah saja. Malu sama Mbak Rere. Aku sengaja berbicara dengan suara keras agar perempuan di belakangku itu mendengarnya. Lalu aku kembali duduk tegak sambil melihat Rere dengan ujung mataku. Dia terlihat sedang melipat kedua tangannya di depan dada, dengan wajah ditekuk menghadap ke jendela. Ih, bodoh amat. Suami-suami aku. Kenapa dia yang sewot? Tadi aku dengar dia akan melakukan sesuatu pada Mas Hendra. Sampai di rumah nanti, aku harus bertanya tentang kedekatan Mas Hendra dengan Rere. Aku perlu tahu setidaknya untuk mewaspadai jika wanita itu ternyata mempunyai rasa lebih terhadap Mas Hendra. Jebret, Rere lagi-lagi membanting pintu mobilku saat dia turun karena sudah berada di halaman rumahnya. Halaman rumah yang ternyata sangat luas menurutku. Rumahnya juga terlihat mewah dan besar. Sepertinya keluarga Rere kalangan menengah ke atas. Ah, tapi entahlah, bodoh amat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rere berjalan masuk ke dalam. Aku hanya bisa menggeleng kepalaku melihat tingkahnya. Begitupun dengan Mas Hendra, yang diam saja sambil memperhatikan Rere melewati pintu masuk rumah bercat coklat dan silver. Namun ada yang aneh dengan perubahan wajah Mas Hendra. Dari sorot matanya yang memandang Rere, aku melihat ada kecemasan di sana. Mas Hendra juga menjadi pendiam saat mobil sudah kembali melaju, hingga sampai di rumah yang kami tempati. Aku yang memang sudah sedikit mengantuk pun tidak begitu banyak bertanya. Lebih baik aku tunda saja menginterogasinya. Besok sajalah kalau sudah santai. Hendra,
Aku nggak suka ya kamu mesra-mesraan sama Sania, apalagi itu di depanku. Kalau kamu masih begitu juga, aku akan melakukan sesuatu padamu. Mata yang semula masih mengantuk, seketika melebar saat melihat chat Rere di ponsel Mas Hendra. Semakin terbelalak ketika membaca pesan balasan yang dilayangkan suamiku. Iya, Re, aku mengerti kok. Maafkan aku tidak sengaja. Mungkin karena aku dan Sania masih pengantin baru. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu maafin aku kan, Re? Rere? Sepertinya chat Mas Hendra tidak terbalas, yang membuatku merasa aneh. Kenapa Mas Hendra seperti takut Rere marah kepadanya? Ada apa sebenarnya? Aku harus segera menemukan titik terangnya. Untung setelah selesai sholat tahajud, aku inisiatif mencabut charger yang masih terhubung dengan ponsel Mas Hendra. Dan entah kenapa, aku yang biasanya cuek dengan benda pipih itu, sekarang tiba-tiba merasa penasaran untuk membukanya. Ternyata Allah ingin menunjukkan hal ini kepadaku. Oke, Fik, aku harus segera bertanya seberapa jauh persahabatan yang dijalani suamiku dengan wanita itu. Daripada pikiranku kacau memikirkan hal yang belum pasti, lebih baik aku ngaji saja sambil menunggu subuh, gumamku. Benar saja, setelah mengaji beberapa menit, azan subuh berkumandang. Ku kerjakan sholat kolbiyah subuh. Ketika azan selesai dan sebelum iqomah, ku pinta keberkahan dan kebaikan untuk rumah tangga yang baru aku bina 2 bulan ini bersama Mas Hendra. Lalu setelah itu aku mengerjakan sholat fardu 2 rakaat. Barulah setelah itu aku membangunkan Mas Hendra untuk sholat. Sudah subuh, Mas. Ayo bangun, sholat dulu. Dia menggeliat. Lalu tidak lama dia bangun dan mengambil air wudhu. Sementara itu aku menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bersama ibu mertuaku yang cukup dekat denganku. Kegiatan yang hampir setiap hari aku lakukan setelah menikah. Kamu sudah bangun, Dok? Sudah, Bu. Ibu mau masak apa hari ini? Hanya masak nasi goreng. Kalau kamu masih ngantuk, tidur saja lagi. Gak apa-apa kok. Biar ibu saja yang masak. Semalam kamu kan pulang larut. Kulihat memang hanya ada sisa nasi goreng di teflon dan 2 butir telur di dekatnya. Ibu sedang mengiris bawang dan bumbu lainnya. Iya, Bu. Sekitar jam 1:30 sampai rumah. Ya sudah, kalau begitu kamu tidur saja lagi. Gak apa-apa kok, Nduk. Ibu tidak akan memarahimu, apalagi membicarakannya kepada tetangga. Santai saja. Aku tertawa mendengar ucapan ibu. Ibu itu bisa saja. Sania sudah gak ngantuk kok, Bu. Beneran. Ya sudah kalau begitu. Ibu akhirnya memperbolehkan aku untuk membantunya. Kamu panaskan wajahnya ya. Ini bumbunya. Sudah selesai ibu siapkan. Baik, Bu. Sesuai arahan ibu mertuaku, akhirnya aku yang memasak nasi goreng spesial itu. Di sela-sela aku mengoseng nasi, tiba-tiba nama Rere melintas di otakku. Dan entah bagaimana jalurnya, aku bertanya kepada ibu mertuaku perihal Rere. Ibu, apa ibu kenal sama Rere temannya Mas Hendra? Ibu yang sedang mencuci tangan di wastafel menoleh kepadaku. Rere teman Hendra waktu sekolah SMA. Iya, Bu. Kenal? Kenal banget malah. Hampir setiap minggu sekali dia menginap di sini. Apa, Bu? Menginap? Seketika aku menoleh kepada ibu. Gerakan tanganku yang sedang mengaduk nasi di penggorengan pun berhenti. Iya, jawab ibu santai sambil mengelap tangannya di hand towel. Lalu kembali berkata, dia pernah nyelamatin Hendra waktu kena bully dulu. Maklumlah, kami ini kan keluarga biasa saja yang masuk sekolah elit.
Apalagi Hendra, cuma pakai beasiswa untuk bisa sekolah di sana. Aku semakin penasaran. Segera aku matikan kompor yang kebetulan memang nasi gorengnya sudah matang, lalu fokus mendengarkan cerita ibu. Mas Hendra pernah dibully, Bu. Sering. Ibu mengambil wadah untuk nasi goreng, lalu memberikannya kepadaku. Aku pun menerimanya. Terus bagaimana ceritanya Mbak Rere akhirnya bisa menolong Mas Hendra? Dia kan cewek, Bu. Tanyaku semakin penasaran, sambil memindahkan nasi goreng ke wadah yang sudah diberikan ibu. Nasi gorengnya ditaruh dulu di meja, Nduk. Nanti ibu ceritakan. Titah ibu mertuaku dan segera aku laksanakan. Kemudian ibu mengajakku untuk duduk. Beresin dapurnya nanti saja. Sekarang duduk biar ibu ceritakan tentang Hendra yang sering dibully. Iya, Bu. Aku duduk berhadapan dengan ibu di kursi meja makan dan bersiap untuk menyimak. Dari pertama masuk sekolah di sana, Hendra cerita ada beberapa anak yang tidak suka padanya. Dia sering diejek dan dijadikan bahan olokan. Hendra sadar dia sekolah di sana karena beasiswa. Makanya Hendra hanya bisa diam setiap kali teman-temannya membuli. Namun saat salah satu dari mereka menghina almarhum bapaknya, yang cuma supir angkot, Hendra mulai melawan, hingga sempat berkelahi. Hendra babak belur karena dikeroyok. Di saat itulah, Rere datang menyelamatkan Hendra, dan membawa Hendra ke rumah sakit. Kalau tidak ada Rere, mungkin keadaan Hendra semakin parah. Ibu menjeda cerita dan aku tidak berkeinginan untuk menyela. Aku masih setia bersama mode nyimak hingga akhirnya ibu meneruskan ceritanya. Rere juga membantu biaya rumah sakit sampai Hendra sembuh. Dia juga berhasil mencegah yayasan mencabut beasiswa untuk Hendra. Semenjak itu, mereka berdua berteman dan tidak ada lagi yang membuli Hendra. Rere juga sering main ke sini, mencarikan pekerjaan paruh waktu untuk Hendra, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi entah kenapa, setelah mereka lulus, Rere tidak pernah lagi ke sini. Kata Hendra, dia kuliah di luar negeri. Apa mereka sempat punya hubungan spesial, Bu? Seperti pacaran misalnya? Aku langsung bertanya saat ibu selesai bercerita. Semoga ibu tidak menutupi apapun. Kamu ini? Ibu tertawa kecil. Status sosial kami sangat berbeda, Nduk. Mana mungkin mereka pacaran. Tapi apa, Bu? Aku langsung menyela karena ibu menjeda ucapannya. Lagi ngomongin apa sih? Kok serius banget? Saat ibu mulai membuka mulutnya, tiba-tiba Mas Hendra muncul dan ikut menyela. Yah, gagal deh dapat informasi. Kamu Mas, baru saja aku mau panggilin kamu untuk sarapan. Aku sedikit gugup, khawatir suamiku ini tahu bahwa aku sedang mencari tahu tentang Rere. Ini, si Sania tanya tentang Rere, sahut ibu. Dan ternyata kekhawatiranku tidak terjadi. Mas Hendra ternyata biasa saja. Oh, kami baru saja bertemu tadi malam di acara reuni, Bu. Ujar Mas Hendra seraya duduk di sebelahku. Lalu dia memandangku. Kenapa nggak tanya-tanya ke Emas? Nggak apa-apa sih, cuma pengen dengar dari versi ibu. Aku nyengir kuda saat menjawabnya. Ya sudah, ceritanya dilanjut nanti saja. Sekarang kita sarapan dulu yuk. Sebentar lagi Hendra kan kerja. Ibu lalu berdiri hendak mengambilkan piring di dapur, dan segera aku cegah. Biar Sania saja yang mengambilnya, Bu. Tanpa menunggu jawaban ibu, aku langsung berjalan cepat menuju dapur mengambil piring dan keperluan lainnya untuk sarapan kami bertiga. Saat sedang sibuk di dapur, Mas Hendra berteriak, "Piringnya tambah satu lagi. Ada tamu nih." Tamu?
Siapa yang datang pagi-pagi begini? Aku bermonolog sendiri, tetapi tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh suamiku. 4 piring dan 4 gelas beserta air mineral sudah aku siapkan di atas meja dapur. Kini tinggal membawanya ke ruang makan bergantian. Aku membawa piringnya terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru karena di samping tidak enak sama tamunya, aku juga penasaran siapa gerangan tamu yang datang menumpang sarapan di sini. Namun alangkah terkejutnya saat sampai di ambang pintu yang terhubung dengan ruang tengah. Aku melihat seorang wanita sedang bergelendot manja di lengan Mas Hendra. Darahku seakan mendadak terasa panas, apalagi melihat Mas Hendra yang juga terlihat biasa saja digelendoti begitu. Sepertinya sudah terbiasa. Siapa sih perempuan itu? Aku hanya bisa melihat punggungnya yang tertutup rambut pirang. Apa mereka tidak malu ada ibunya di sini? Aku menetralkan perasaan agar tetap terlihat tenang dan cantik. Untung tadi sempat memakai bedak dan gincu tipis-tipis, jadi kayaknya tidak terlihat kucel-kucel amat. Aku mendekati Mas Hendra dan menaruh piring yang kubawa tepat di hadapannya, lalu berpura-pura terkejut melihat lengan Mas Hendra yang sedang diapit oleh perempuan itu. Astagfirullah suamiku, tanganmu kenapa, Mas? Ujarku bernada selembut mungkin, lalu menarik tangan Mas Hendra. Namun tidak segampang itu. Perempuan yang ternyata adalah Rere tidak lantas membiarkan aku mengambil tangan suamiku sendiri. Dia tetap menahannya. Apaan sih? Sentaknya masih memegangi tangan Mas Hendra. Oh, begitu ya? Oke, balasku santai. Lalu mengambil ponsel di saku daster panjangku. Mau ngapain kamu? Mau memotret kami terus curhat di media sosial? Begitu? Norak sekali sih. Tuduh Rere. Jangan sayang. Mas Hendra panik. Dia langsung melepaskan tangan Rere yang menempel padanya. Aku tidak ngapa-ngapain kok. Rere memang sudah menganggapku sebagai abangnya sendiri. Makanya dia terbiasa seperti itu. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Rere mencebik seraya melipat tangannya di depan dada. Dih, siapa yang mau memotret kalian? Menuh-menuhin memoriku saja? Sanggahku. Terus itu ngapain pegang telepon? Tanya Mas Hendra. Buat nyatet, jawabku santai sambil mengotak-atik handphoneku. Nyatet apa? Mas Hendra mengerit. Nyatet apa yang Mas Hendra lakukan barusan bersama Rere? Mas Hendra masih terlihat bingung. Gini loh Mas, kamu kan imamku, dan aku makmumnya. Sebagai makmum yang baik, bukankah harus mengikuti apa yang imam lakukan? Makanya aku mencatat saat Mas Hendra pegang-pegangan tangan sama Rere. Maksud kamu apa? Kamu akan melakukan hal yang sama dengan laki-laki lain. Begitu. Mas Hendra langsung menyelah. Ya iyalah, kan aku makmumnya. Ya nggak bisa begitu dong. Kan Rere sudah aku anggap seperti saudaraku. Ya kalau begitu, aku juga boleh dong begitu sama Mas Bima tetanggaku. Dia juga sudah aku anggap seperti abangku. Oke. Aku minta maaf Sania. Mas Hendra lantas bangkit dan menggapai telapak tanganku. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Hore, berhasil. Rere semakin meradang pastinya. Sampai di sini jelas kan? Harusnya sih sudah jelas ya. Aku bersorak dalam hati. Apaan Sindra? Lebih banget deh istrimu itu. Kayak gitu doang juga. Rere mencebik, tetapi tidak terlihat gerak-gerik akan meninggalkan rumah ini. Dia tetap anteng duduk di tempatnya, tanpa menyentuh makanan hasil olahanku. Tiba-tiba Mas Hendra tersedak. Mas Hendra, ya ampun. Rere cekatan mengambilkan segelas air putih untuk Mas Hendra, lalu sekaligus membantu meminumnya. Wow,
Garcep sekali wanita itu. Kamu itu gimana sih? Bisa nyuapin nggak? Dasar nggak becus. Sini, biar aku saja yang nyuapin Hendra. Rere memarahiku kemudian merebut piring yang ada di hadapan Mas Hendra dan mengambil alih peranku. Padahal Mas Hendra sendiri yang meminta aku untuk menyuapinya. Aku sengaja diam untuk mengetahui bagaimana reaksi Mas Hendra pada sahabatnya itu. Kalau dia mau-mau saja tanpa memperdulikan aku, itu artinya aku tidak lebih penting dari si Rere. Aku masih diam terpaku untuk beberapa menit, sambil melirik ibu mertuaku sebentar. Aku juga ingin tahu bagaimana reaksi beliau. Kamu ini, Indra, seperti anak kecil saja disuapin segala. Tiba-tiba ibu mertuaku bangkit, mendekati Mas Hendra yang duduk berseberangan dengannya, lalu menepuk pundak Mas Hendra. Makan sendiri saja, Indra, gak boleh manja. Sambung ibu mengambil alih piring di tangan Rere dan memberikannya kepada putranya. Gak apa-apa kok, Bu. Rere senang bisa bantuin makan Hendra. Hitung-hitung nostalgia, mengenang masa lalu saat Hendra membujuk aku makan, kalau aku lagi gak mau makan. Ingat kan, Dra? Sahut Rere antusias membahas masa lalu. Nostalgia konon. Pret. Hidup itu berjalan ke depan kali, bukan malah ke belakang. Ingin aku mengucapkan itu, tetapi aku tidak enak sama ibu mertuaku. Ingat ya, kalau nggak disuapin, kamu bakal tidak akan makan 2 hari. Kalau sudah begitu, besoknya jatuh sakit. Aku lagi yang repot. Mas Hendra menyahuti tidak kalah antusias. Hahaha, iya, habis kalau ada kamu enak, jadi aku dipijitin. Rere tertawa terbahak-bahak, mungkin membayangkan waktu dia dipijit sama Mas Hendra dahulu. Dih, cuma dipijit saja. Aku loh, sudah dipijit plus-plus, gak pamer tuh. Iya, kamu enak. Aku yang capek, sahut Mas Hendra sambil makan. Enak, tapi mau juga kan mijitin aku? Gak cuma 1 atau 2 kali loh, tapi sering. Habisnya kasihan sih anak orang kelaparan sampai sakit. Mas Hendra tetap menyahuti meskipun mulutnya penuh dengan makanan. Kasihan apa kasihan? Kamu gak tega lihat aku sakit karena kamu peduli kan sama aku? Rere menaik turunkan alisnya di depan wajah Mas Hendra. Dia seakan sengaja sedang menunjukkan sama aku seberapa dekat dan jauh hubungan persahabatan mereka. Mungkin dia kira aku akan sakit hati, lalu mundur alon-alon. Sorry ya, Re. Aku tipe wanita yang menerima masa lalu pasangannya. Kamu boleh bangga menjadi masa lalu Mas Hendra, tapi kamu juga harus ingat, akulah masa depannya, saat ini dan untuk selamanya. Tapi itu kan dulu, waktu kalian masih remaja. Sekarang kalian sudah dewasa, sudah punya kehidupan masing-masing. Jadi kamu Hendra, habiskan sarapanmu dulu, baru bercerita. Sela ibu dengan lembut, tetapi mengandung makna yang semoga bisa menyentil hati Mas Hendra dan Rere. Senyum di bibir Rere perlahan memudar mendengar ucapan ibu. Untuk kesekian kalinya, dia melirik ke arahku, melirik dengan tatapan tak suka. Kamu juga, Sania, ayo habiskan sarapanmu. Aku terkesiap saat ibu juga menegurku. Iya, Bu. Selanjutnya tidak ada lagi yang berbicara, termasuk Rere. Kami fokus dengan makanan masing-masing, terkecuali wanita yang mengaku sahabat Mas Hendra itu. Aku tidak tahu dia lagi ngapain. Nasi goreng kecap ini lebih menggiurkan daripada memperhatikan wanita cantik tapi tidak beretitut. Mas berangkat dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Kamu jangan capek-capek. Mas Hendra berpamitan saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Iya, suamiku sayang. Bilang apa tadi?
Mas Hendra terlihat tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulutku. Wajar sih, ini untuk pertama kalinya aku memanggil dia dengan sebutan sayang. Sudah sana, kamu berangkat saja. Aku tersipu, terlebih Mas Hendra menatapku dengan tatapan lembut yang mampu menembus ke dasar hatiku. Tatapan cinta yang selalu membuatku kelepek-kelepek. Bilang apa dulu? Mas nggak dengar tadi? Enggak ah. Titit. Hendra, ayo buruan. Nggak usah pamitan segala. Kamu sudah janji loh sama aku. Dari dalam mobil mewahnya, Rere berseru memanggil Mas Hendra. Halaman yang hanya seluas 3 kali 7 meter itu membuat mobil Mas Hendra dan Rere bersisihan. Hanya saja Rere sudah lebih dulu masuk ke dalam mobilnya, sementara suamiku masih asik berpamitan denganku. Sudah kebiasaan dari hari pertama Mas Hendra masuk kerja setelah cuti menikah. Dia suka sekali berlama-lama ketika berpamitan denganku. Ada saja tingkahnya yang membuatku berat ditinggalkan seharian olehnya. Iya, sahut Mas Hendra, lalu beralih fokus menatapku. Mas berangkat kerja dulu ya. Pamitnya sekali lagi. Iya suamiku sayang, hati-hati kerjanya ya. Jangan mau dideketin sama ulet bulu. Nanti gatel loh mas. Sahutku dengan suara keras, sengaja agar Rere mendengarnya. Ulat bulu? Mas Hendra nampak kebingungan. Sudah sana, ditungguin tuh sama sahabatnya. Aku mengapit lengan Mas Hendra dan membawanya semakin dekat kepada pintu mobil. Cup, aku bahkan berani mencium pipinya terlebih dahulu, meskipun setelah itu aku berlari ke dalam rumah sambil berteriak. Dah Mas Hendra, I love you. Entah bagaimana reaksinya saat mendapat serangan tiba-tiba dariku. Tapi saat aku menengok dari pintu, kulihat dia tersenyum dan geleng-geleng kepala sambil terus memandangiku. Jari telunjuknya bergerak-gerak ke arahku, seolah memberikan peringatan. Awas nanti kamu ya. Setelah itu Mas Hendra benar-benar masuk ke dalam mobil. Saat itulah aku beralih melihat Rere yang sedang cemberut. Dia lagi-lagi memandangku dengan tatapan marah. Namun tatapan itu aku balas dengan jariku yang ditempelkan pada ibu jari membentuk love. Pukul 10 malam Mas Hendra belum juga pulang. Aku telepon nomornya juga tidak aktif. Hatiku mulai gelisah, dihantui hal-hal buruk yang selalu berusaha aku tepis. Tok tok tok. Pintu terdengar diketuk dari luar. Mungkin itu ibu mertuaku. Aku segera membukanya. Kamu belum tidur, Sania? Tanyanya begitu aku membuka pintu. Belum, Bu. Mas Hendra belum pulang. Padahal sudah malam sekali loh, Bu. Mana tidak ada kabar sama sekali dari siang, Bu, sahutku. Ibu tersenyum lalu menggandeng tanganku untuk masuk ke dalam kamar. Duduk di tepi ranjang, ibu memberitahu sesuatu kepadaku. Tadi ada yang ngabarin ibu kalau Hendra malam ini lembur, mungkin pulangnya akan larut. Siapa yang ngabarin ibu? Kok Mas Hendra nggak ngabarin Sania? Ibu juga nggak tahu. Nomornya baru, belum disimpan di handphone ibu. Ragu, aku ingin melihat nomor yang menghubungi ibu, tapi tidak enak mau bilang. Ini coba kamu lihat saja sendiri. Siapa tahu kamu kenal dengan nomornya. Seolah tahu apa yang ada di pikiranku, ibu memberikan handphonenya kepadaku. Sebentar aku lihat dulu ya, Bu. Aku meraih handphone itu lalu melihat aplikasi warna hijau untuk melihat nomor yang sudah menghubungi ibu. Nomornya memang tidak ada nama apapun, hanya ada emotikon cium sebagai tanda pengenalnya. Sementara foto profilnya pun tidak ada. Siapa ya? Boleh aku menelponnya, Bu? Aku cuma ingin memastikan saja bahwa ini memang rekan kerjanya Mas Hendra. Aku penasaran dengan nomor itu.
Boleh, telepon saja. Aku segera menekan tombol panggilan di dekat nomor itu. Di detik berikutnya, foto yang semula kosong mendadak muncul. Sebuah gambar yang sukses membuatku mematung. Bukankah ini fotonya Mbak Rere, Bu? Aku memperlihatkan gambar profil yang mendadak muncul itu. Ibu lantas mencondongkan badannya untuk melihat gambar profilnya. Iya benar, itu Rere. Itu nomor yang kasih tahu kalau Hendra lembur. Ucap ibu balik bertanya. Iya Bu, kok Mbak Rere bisa tahu kalau Mas Hendra sedang lembur? Mungkin mereka satu kantor. Ibu juga nampak bingung. Biar ibu yang menelponnya. Imbuhnya mengambil alih handphonenya lalu melakukan panggilan. Cukup lama ibu menempelkan benda pipi itu di pipinya. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Gak diangkat, ucap ibu sembari memandang handphonenya. Ya sudahlah Bu, gak apa-apa. Mungkin mereka memang lagi sibuk. Nanti kalau sudah waktunya pulang, Mas Hendra juga akan pulang kok. Ibu istirahat saja ya. Ini sudah malam. Aku memperlihatkan senyuman seolah tidak merasa apa-apa agar ibu tenang. Ya sudah kalau begitu, kamu juga istirahat ya. Aku mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Lalu ibu pun keluar dari kamarku. Setelah memastikan ibu benar-benar tidak terlihat, aku kembali menghubungi nomor Mas Hendra. Tetapi lagi-lagi tidak ada respon. Ah, pikiranku mulai kacau sekarang. Masa iya di pernikahan yang baru 2 bulan ini aku sudah diselingkuhin? Ini nggak lucu kan? Tapi semoga saja Mas Hendra tidak melakukan hal yang bodoh. Ya, aku harus berpikir positif. Saat aku sedang memikirkan nasib pernikahanku, handphone di tanganku bergetar. Aku bergejolak, seketika melihat siapa yang menghubungiku. Berharap itu adalah suamiku. Namun kenyataannya itu bukanlah dia, melainkan sebuah nomor yang aku beri nama Pak D yang menghubungiku. Aku menghela nafas pelan. Sejujurnya aku malas untuk mengangkat teleponnya. Tetapi aku tidak bisa lagi mengelak terus-menerus. Apalagi aku memang sudah sering mengabaikannya. Assalamualaikum Nona. Sapanya begitu aku menjawab panggilan. Waalaikumsalam, sahutku. Maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya aku memang merasa terganggu, tapi tidak apalah. Ada apa kamu menghubungiku? Seminggu lagi ada acara ulang tahun perusahaan. Lalu, akan ada pesta syukuran. Apakah Anda akan absen lagi tahun ini? Kamu sudah tahu kan jawabannya? Kenapa masih tanya? Urusan begitu biar kamu saja yang menyelesaikannya. 3 tahun ini juga semuanya berjalan lancar tanpa aku. Tapi Non, sudahlah, aku sudah ngantuk. Aku mau istirahat. Kalau ada hal aneh atau penting, baru kamu boleh menghubungiku. Terdengar helaan nafas dari sana. Baiklah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu laki-laki yang 5 tahun lebih tua dariku itu saat ini sedang kesal kepadaku. Tetapi aku benar-benar tidak suka berada di acara-acara kantor seperti itu. Waktu ayah masih hidup, aku juga tidak pernah mau diajak ke acara apapun. Hingga beliau menghadap Tuhan bersama ibu dan kakakku karena kecelakaan 3 tahun silam. Aku pun masih enggan. Meski perusahaan itu kini telah diwariskan kepadaku, aku lebih memilih hidup sederhana, menjadi diriku sendiri, dikenal banyak orang dan hidup di lingkungan mewah bukanlah seleraku. Katakanlah aku kolot, tetapi dari kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana dan apa adanya. Aku tidak suka bermewah-mewah, meskipun aku sanggup untuk melakukan itu jika aku mau. Tidak berselang lama setelah telepon berakhir, aku mendengar deru mobil memasuki halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci.
Meskipun Jakarta rawan dengan maling ketika pagar tidak dikunci, ibu yang notabene pemilik rumah ini justru mengatakan untuk berserah kepada Allah. Toh di rumah ini tidak ada barang berharga, daripada bolak-balik membuka pagar. Ya sudah, dikuncinya nanti saja setelah semua penghuni rumah pulang. Itu pun yang menguncinya yang paling terakhir pulang. Aku bergegas menuju kasur dan berpura-pura tidur. Aduh, aku lupa nggak matiin lampunya. Ya sudahlah, biarkan saja. Handphone sudah aku letakkan di atas meja. Aku mulai memejamkan mata sambil meringkuk memeluk guling. Tidak lupa nafasku kubuat teratur agar semakin meyakinkan. Kemudian pintu terdengar berderit. Mungkin itu Mas Hendra yang membukanya. Entah apa yang dilakukan suamiku itu, tapi aku merasa saat ini dia sedang memperhatikanku. Cup, terbukti Mas Hendra lalu mengecup keningku, yang artinya memang dia sedang memperhatikan aku sejak tadi. Gimana mau menginterogasi kalau begini? Ya ampun, Sania, kenapa hatimu gampang banget sih? Baru dikituin aja, dah hilang marahnya. Cup, lagi Mas Hendra menciumku. Namun kali ini dia mencium bibirku. Ah, gak tahan pura-pura terus kalau begini. Buka mata aja deh. Aku pura-pura menggeliat dan perlahan membuka mataku. Astagfirullah. Seketika aku berjingkrak ketika mendapati wajah Mas Hendra begitu dekat dengan wajahku. Kamu kaget ya? Maaf deh, ujar Mas Hendra cengengesan. Mas Hendra? Untung aku gak punya penyakit jantung. Sambil mengurut dadaku yang masih berdegup kencang, aku pun mencebik. Iya sayang, maaf deh. Aku cuma kangen sama kamu. Mas Hendra lalu duduk di pinggiran kasur. Aku pun ikut duduk menghadapnya. Gombal, kalau kamu kangen pasti pulang cepet. Atau minimal kasih kabar kalau kamu terlambat pulang. Aku bersedekap dada memasang wajah cemberut. Bukan bucin, aku hanya ingin Mas Hendra waspada jika aku menunjukkan gelagat marah atau posesif secara terang-terangan. Aku ingin mencari tahu sendiri dengan caraku. Bukankah jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, dia akan tetap berbohong? Meskipun aku membuat huru-hara malam ini, aku bukan tipe seperti itu. Aku lebih suka ketenangan, santai, dalam menghadapi sesuatu. Maaf ya sayang, handphone Mas habis baterai. Lalu Mas Hendra mengambil gadgetnya di saku celananya dan menunjukkannya kepadaku. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Gak nyala handphonenya. Aku mengambil handphone itu dan menekan tombol powernya. Memang tidak bisa nyala. Mungkin memang benar lowbat. Ya sudahlah, aku percaya saja. Padahal aku ingin bilang, kan bisa menggunakan telepon kantor. Tapi malah sajalah, dah malam juga. Kamu jangan marah ya. Mas janji deh, besok-besok kalau ada lembur lagi, Mas ngabarin kamu. Mas Hendra mengelus rambutku. Aku pun tersenyum dan mengangguk, yang kemudian mendapatkan hadiah kecupan di kening dari Mas Hendra. Aku sedikit terkejut mendapatkan serangan mendadak itu. Tak ayal pipiku memanas tersipu. Lucu sekali istriku ini, padahal dah sering dicium, tapi masih merona saja tuh pipinya, jadi pengen cium lagi deh. Mas Hendra lantas mencodongkan kepalanya, menyerang pipiku. Dahlah, Mas mau mandi dulu. Lalu tanpa berdosa dia melangkah santai menuju kamar mandi, sambil melepaskan dasi dan kancing ke mejanya. Mas Hendra? Aku kesal bukan main. Habis dicium main tinggal saja begitu. Sudah hampir 5 menit Mas Hendra belum juga keluar dari kamar mandi. Aku yang masih terbaring di tempat tidur sambil menunggunya. Belum juga diserang kantuk padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Biasanya jam segini aku sudah berada di alam mimpi. Daripada bengong, aku memilih berselancar di media sosial. Sedang asik scroll media sosial, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor asing. Tidak hanya satu, tetapi berulang kali nomor yang sama mengirimkan pesan. Foto siapa sih? Bisikku bermonolog melihat pesan itu ternyata berisi foto. Daripada penasaran, aku pun membukanya. Seketika mataku terbelalak sempurna melihat banyak foto yang nomor itu kirimkan. Astagfirullah, apa ini? Aku masih mengamati satu persatu foto yang mirip dengan Mas Hendra, sedang merangkul seorang wanita berpakaian seksi di sebuah bar. Sekilas wajah wanita itu mirip dengan Rere, dan dari pakaian si laki-laki, memang warnanya mirip dengan yang dikenakan oleh Mas Hendra barusan. Hanya saja, seketika satu sudut bibirku terangkat. Mungkin dia kira aku ini bodoh. Dasar amatir. Derit pintu kamar mandi mengalihkan perhatianku. Mas Hendra nampak segar dengan rambut basah dan handuk putih yang melingkar di pinggangnya. Dada bidangnya membuatku terpaku. Mas belum sholat isya. Sabar ya. Celetuk Mas Hendra membuatku terkesiap. Ah, apaan sih? Ya sudah sana, kamu sholat dulu. Aku juga sudah tahu kok. Sahutku salah tingkah. Siapa yang ngajak kamu? Orang Mas cuma kasih tahu aja. Sambil memakai sarung, Mas Hendra menimpali. Aku pura-pura menunduk sambil bermain ponsel. Nyatanya mataku masih mencuri-curi pandang ke arah suami tampanku, yang kini sudah rapi dengan baju koko dan peci di kepalanya. Lalu dia terlihat khusyuk menjalankan 4 rakaatnya. Tring! Satu pesan lagi-lagi datang dari nomor yang tadi. Siap-siaplah tersingkirkan dari hidup Hendra. Sebentar lagi dia akan menjadi milikku seutuhnya. Aku hanya melihat dari notifikasi, tetapi sama sekali tidak ingin membalasnya. Enaknya diapain ya? Orang kayak begitu? Aku sedikit termenung mencari ide agar nomor ini tidak terus-menerus menghubungiku. Kalau diblokir, nanti kesenengan dia. Dikira aku marah karena tujuan dia pasti itu. Tapi kalau didiemin, hatiku yang selembut sutra ini bisa kesal juga akhirnya. Lebih baik aku masukkan saja nomor itu ke arsip. Biar puas deh. Sono kirim pesan yang banyak tanpa aku baca. Dengan kesal aku menekan nomor itu untuk memindahkan ke arsip. Bahkan saking kesalnya, bibirku sampai manyun-manyun dan bergerak tanpa kusadari. Gak usah manyun-manyun begitu dong. Nih, Mas sudah selesai kok. Aku langsung mendongak mendengar suara Mas Hendra. Dia sedang melipat sajadah dan melepaskan baju kokonya. Siapa yang manyun, Mas? Orang aku lagi kesel sama pelakor di video ini kok. Rasanya pengen aku ulek tuh si pelakor, biar jadi perkedel sekalian, ujarku tersungut-sungut. Video apa sih? Coba, sini Mas lihat. Tangannya terulur meminta handphoneku. Ya sudah aku skip lah Mas. Aku sedikit gugup menjawabnya. Bagaimana tidak? Lah video itu kan cuma karanganku saja. Aslinya mah aku tidak akan nonton yang begituan. Gak bagus loh nonton begituan. Lain kali jangan ya. Jangan ya dek, jangan. Aku justru meledeknya. Dibilangin kok, awas ya kamu. Mas Hendra langsung menubruku dan menggelitik perutku. Tentu saja aku tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Selanjutnya, tawa itu berubah menjadi adegan romantis yang merubah suhu menjadi memanas. Tidak seperti biasanya yang terbangun di pukul 3 pagi. Hari ini aku bangun pukul 3:30 karena tidurnya terlalu malam. Rasa malas dan kantuk berbisik di hatiku untuk tetap memejamkan mata dan kembali tertidur.
Tetapi aku berusaha melawannya. Kupaksa untuk bangun meskipun kepalaku sedikit keliengan. Lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan diriku. Agak sedikit terburu-buru karena waktu subuh hampir tiba. Sholat tahajud pun cukup 2 rakaat aku jalani. Selanjutnya aku membaca Al-Quran beberapa ayat, sembari menunggu azan berkumandang. Tak lupa Mas Hendra sudah kubangunkan, dan kini tengah berada di kamar mandi. Azan berkumandang tepat setelah Mas Hendra selesai membersihkan diri, berpakaian lengkap orang sholat. Suami tampanku itu lalu berangkat ke masjid. Sementara aku tetap berada di rumah. Mas ke masjid dulu ya. Assalamualaikum, pamitnya. Iya mas, waalaikumsalam. Memang tidak setiap hari Mas Hendra jamaah di masjid, tapi tidak jarang pula dia menjalankannya. Itulah kenapa aku merasa ada yang aneh ketika seseorang mengirimkan foto dirinya tengah berada di sebuah bar bersama dengan seorang wanita. Satu hal yang pasti, seseorang itu ingin menghancurkan rumah tanggaku. Dan seseorang itu aku tahu siapa pelakunya. Rere. Ya, tentu saja dia. Siapa lagi? Azan subuh selesai. Seperti biasa, aku mengerjakan sholat kolbiyah sebelum sholat fardu subuh. Tidak bosan-bosan aku menengadahkan tanganku memohon kepada sang pemilik diri agar senantiasa diberikan ketenangan dan keikhlasan dalam menghadapi segala cobaan hidup. Baru setelah itu, aku mengerjakan sholat subuh. Matahari mulai menampakkan dirinya. Kusingkap korden kamar dan merapikannya. Baru setelah itu, ke dapur untuk membantu ibu mertuaku tercinta. Namun ada yang tidak biasa pagi ini. Dapur terlihat sunyi. Biasanya ibu sudah sibuk menyiapkan bahan masakan. Atau jangan-jangan ibu lagi gak enak badan. Namun aku kembali terheran-heran ketika melihat ruang tamu lampunya menyala dan seperti ada orang yang sedang berbincang. Kok repot-repot segala kamu, Re? Bawain sarapan buat tante pagi-pagi begini? Itu sepertinya suara ibu mertuaku. Tapi dengan siapa beliau mengobrol? Kupercepat langkahku menuju ruang tamu. Langkahku terhenti ketika mendengar sahutan dari seorang wanita. Gak repot kok tante. Rere senang melakukan itu. Pengennya sih bantuin tante masak setiap hari. Tapi takut gak pantes. Kan ada menantu tante di sini. Kecuali... Apa? Jadi Rere lagi yang datang? Kecuali apa, Rere? Terdengar ibu menyahuti ucapan Rere yang menggantung. Aku yang masih menguping di balik lemari pun ikut penasaran dengan maksud perkataan wanita yang seperti jailangkung itu. Ya kecuali kalau aku juga jadi menantu tante. Bukankah seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari satu? Ibu terbatuk-batuk. Mungkin beliau juga kaget sama sepertiku dengan pernyataan Rere yang aneh itu. Bilang saja mau jadi pelakor. Assalamualaikum. Terdengar suara pria tercintaku mengucapkan salam. Aku segera muncul sebelum jailangkung itu mendahuluiku. Waalaikumsalam, Mas. Aku berjalan cepat meraih tangan Mas Hendra dan menciumnya dengan takzim. Lalu berdiri sedikit mencondongkan kepalaku sebagai isyarat untuk Mas Hendra mengecup keningku. Tidak aku pedulikan tatapan ibu apalagi Rere. Cup. Yes, alhamdulillah, Mas Hendra mengerti bahasa isyaratku. Ada Rere juga. Mas Hendra nampak kaget melihat sahabatnya itu sudah duduk bersama ibu di pagi-pagi buta seperti ini. Mas Hendra lalu menyalami ibu, dan tentu saja Rere sudah menyodorkan tangannya berharap suamiku itu juga akan menyalaminya. Aku menepuk tangan Mas Hendra sambil menggerakkan jari telunjukku ke kanan dan ke kiri ketika ingin menyambut uluran tangan Rere. Bukan muhrim, Mas.
Kecuali kalau Mas juga pengen aku menirunya dengan laki-laki lain. Bisikku tepat di telinganya. Seketika laki-laki yang semakin mempesona dengan peci di kepalanya itu menarik tangannya. Dia hanya memamerkan deretan giginya yang putih dan rapi pada perempuan yang masih memakai baju tidur itu. Mungkin Mas Hendra tidak enak. Ah! Ku dengar Rere berdecak kesal. Dih, emang gue pikirin. Ini loh, Rere nganterin sarapan untuk kita. Katanya dia masaknya kebanyakan. Orang tuanya berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Jadi gak sempet sarapan. Daripada gak dimakan, jadi dia bawa ke sini. Ucap ibu menengahi. Ayo kita sarapan bersama. Kamu bisa masak, Re. Sejak kapan? Tanya Mas Hendra sambil berjalan mengikuti ibu ke meja makan. Ya bisa dong. Sejak kuliah di luar negeri. Kan di sana apa-apa harus ngerjain sendiri. Sahut Rere berjalan di sisi Mas Hendra. Sementara aku berjalan di belakang mereka. Oh iya Hendra. Gak lama lagi kan ada acara ulang tahun perusahaan. Nanti kita belanja baju yuk. Aku yang belanjain deh. Tiba-tiba Rere berhenti dan memegang tangan Mas Hendra yang otomatis pun jadi ikut berhenti. Bukannya cuma syukuran biasa ya, karena lagi-lagi pewaris perusahaan tidak bisa datang. Ngapain belanja baju segala? Ucap Mas Hendra. Tunggu, pewaris perusahaan lagi-lagi nggak bisa datang. Apa mungkin perusahaan yang dimaksud Rere itu adalah... Iya sih, lagian kenapa ya si pewaris itu belagu banget? Tinggal datang doang sih, apa susahnya? Atau jangan-jangan dia cacat kali, makanya nggak pernah mau datang. Rere berkomentar. Mas, apa perusahaan yang kalian maksud itu adalah PT Kencana Group yang pemiliknya kecelakaan bersama istri dan anak laki-lakinya 3 tahun yang lalu? Celetukku menyela pembicaraan mereka. Iya? Kok kamu bisa tahu? Mas Hendra mengerutkan keningnya. Alah, palingan juga baca di internet. Ayo, kita sarapan aja. Rere menarik tangan Mas Hendra dan meninggalkan aku sendirian di sini. Oh, jadi benar mereka bekerja di perusahaan ayah. Baiklah. Sepertinya aku akan menghubungi Reza untuk membuat pesta meriah tahun ini. Pasti akan seru kalau aku datang. Aku menarik nafas dalam-dalam, memandangi nomor yang tersimpan dengan nama Pak D di ponselku. Ya, Reza adalah direktur yang mengurus semua perusahaan warisan ayah sejak 3 tahun yang lalu. Aku sengaja menyembunyikan identitasku dari Mas Hendra dan ibunya. Aku ingin mereka mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Setelah malam yang menegangkan itu, aku menghubungi Reza, bukan hanya untuk membuat acara syukuran perusahaan nanti menjadi lebih meriah, tetapi juga untuk membantu menyelidiki sesuatu. Reza, tolong cari tahu apa yang sebenarnya yang membuat Hendra begitu takut kepada Rere. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku juga teringat pada Dimas, teman Mas Hendra di acara reuni yang berani menyindirnya. Melalui orang kepercayaan Reza, akhirnya terkuaklah kebenaran yang membuat hatiku teriris. Ternyata, Mas Hendra selama ini merasa terperangkap oleh hutang budi yang sangat besar. Rere bukan hanya menyelamatkan dari bully, tetapi juga membayar semua biaya rumah sakitnya dulu dengan uang saku yang sangat banyak. Dan ancaman Rere selalu sama. Jika Hendra berani melawan atau tidak menuruti kemauannya, dia akan menagih semua uang itu dengan bunga yang besar. Alasan Mas Hendra tidak pernah mau menikah atau menjalin hubungan dengan Rere pun akhirnya ku ketahui. Dia melihat gaya hidup Rere yang glamor dan sangat berbeda dengan prinsip agamanya. Dia tidak ingin terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu.
Meskipun Rere selalu memaksa dan merayunya, penjelasan itu membuat amarahku kepadanya mencair, berganti dengan rasa kasihan yang mendalam. Hatiku bertekad, aku akan melunasi semua hutang itu. Aku ingin membebaskan suamiku. Hari yang dinanti pun tiba. Acara syukuran perusahaan. Aku bersikeras kepada Mas Hendra untuk ikut. Dek, jangan ya. Rere nanti bisa marah. Dia kan yang ngatur acara itu. Bujuknya dengan lembut. Justru aku harus ikut, Mas. Aku ini kan istrimu. Apa salahnya aku ingin menemani suamiku ke acara kantornya? Batinku bergejolak, tapi aku tetap tersenyum manis. Ibu yang khawatir terjadi keributan, memutuskan untuk ikut serta untuk menjaga keadaan. Sesampainya di sana, suasana begitu mewah. Tidak ada satupun karyawan yang mengenaliku. Hanya Reza yang berdiri tenang di sudut, memberiku anggukan kecil samar. Belum lama kami masuk, Rere sudah menyambut dengan tatapan sinis. Dengan dandanan yang menor dan lagi-lagi baju yang serba terbuka, ia langsung menghampiri kami. Loh, kamu kok bisa ada di acara ini, Sania? Ini acara perusahaan, bukan arisan ibu-ibu. Sindirnya keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dia lalu memamerkan bagaimana dialah orang penting yang mengatur segalanya di sana. Dengan sombongnya mengatakan bahwa Mas Hendra akan segera menjadi miliknya. Dia hutang nyawa sama aku. Kalau tidak mau, bayar semuanya dengan bunganya. Aku melihat Mas Hendra membungkuk. Wajahnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan tak berdaya. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahan lagi. Sudah cukup, Rere. Kamu pikir dengan uang kamu bisa membeli segalanya? Dia malah tertawa mengejek. Loh, emang kamu itu siapa? Cuma istri orang desa yang cuma bisanya masak di dapur. Jangan bermimpi bisa menjadi sainganku. Persis saat itu, Reza naik ke panggung dan mengumumkan bahwa sang pemilik perusahaan akan memberikan sambutan. Lampu sorot berpindah ke arahku. Semua mata tertuju padaku. Dengan tenang, aku melangkah maju, meninggalkan Rere yang wajahnya mulai berubah pucat. Aku naik ke panggung, mengambil mikrofon dari Reza. Suaraku lantang dan jelas terdengar di seluruh ruangan. Terima kasih atas kerja keras semua karyawan PT Kencana Group. Perkenalkan, saya Sania Hadiwijaya Kusuma, pewaris dan pemilik sah perusahaan ini. Keheningan menyerap ruangan, lalu berganti dengan desakan dan bisikan-bisikan takjub. Aku menatap lurus ke arah Rere yang sudah terpaku bagaikan patung. Wajahnya putih bagaikan kain kafan. Apa yang kamu lakukan kepada suami saya selama ini sudah cukup, Rere. Atas nama perusahaan, saya menyatakan kamu dipecat. Dan mengenai hutang suami saya, aku mengeluarkan selembar cek yang sudah disiapkan oleh Reza dan menyodorkannya ke depannya. Ini lebih dari cukup untuk melunasinya, bukan? Sekarang, kamu tidak punya lagi daya untuk mengancam keluarga saya. Rere terhuyung-huyung. Air mata malu dan penyesalan mulai bercucuran di pipinya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Dia berusaha berkata-kata, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua orang yang memandangnya dengan hina. Dia pun menangis histeris dan berlari keluar dari ruangan, dipermalukan di depan semua orang yang selama ini dia coba lukai. Waktu terus berjalan. Aku, Mas Hendra, dan ibu mertuaku akhirnya hidup dengan bahagia tanpa ada lagi bayang-bayang Rere yang mengancam. Aku telah membebaskan suamiku dari belenggu hutang budinya. Kabarnya tak lama setelah kejadian itu, keluarga Rere mengalami kebangkrutan. Orang tuanya yang selalu dibanggakannya kini jatuh miskin. Dia yang dulu hidup berkelimang kemewahan,
kini harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dan hidup serba kekurangan. Aku sama sekali tidak merasa senang dengan penderitaannya, tapi aku yakin ini adalah cara Allah untuk mengajarkannya tentang arti kerendahan hati. Sedangkan kami justru semakin kuat. Mas Hendra kini bekerja di perusahaanku, bukan sebagai karyawan biasa, tetapi sebagai partner yang membantuku mengelola warisan ayah dengan jujur dan amanah. Kami hidup bahagia, bukan karena kekayaan, tetapi karena kami telah melalui badai bersama dan keluar dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Tamat.